Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alafia Al-Hikmah, mahasiswi jurusan Tadris Matematika UI Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian tindakan kelas. Proposal penelitian tindakan kelas kali ini berjudul meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran blended learning pada pokok bahasan SPLDF kelas 8 MTS Hudalinas Kota Madiun. Proposal penelitian tindakan kelas ini memuat 3 bab, yakni bab pertama, pendahuluan, bab kedua, kajian pustaka, dan bab ketiga, metode penelitian. Kita masuk ke bab pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian, yakni yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mulai dari jenjang SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi. Pendidikan bisa dilakukan di mana saja, salah satunya di sekolah. Namun selain sekolah, pendidikan juga bisa dilakukan seperti di rumah ataupun di masyarakat. Dalam proses pembelajaran, pasti mencakup mata pelajaran matematika. Nah, penelitian ini menggunakan atau mengerucut ke salah satu materi matematika, yakni SPLDF. Latar belakang kedua adalah kondisi. Subjek yang kita ambil di penelitian ini merupakan siswa MTS Hudalinas Kota Madiun, di mana kondisi dari sekolah ini masih terbilang sangat baru. Sekolah ini masih mengeluarkan atau meluluskan murid baru 1 angkatan, dan kondisi di MTS di sini fasilitas penuhnya pembelajarannya masih sangat minim, sehingga mempengaruhi dari belajar siswa. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang dilakukan di MTS ini menggunakan metode ceramah, di mana hanya siswa mendapatkan informasi dari apa yang disampaikan guru. Siswa tidak mencari-cari atau informasi dari luar, hanya apa yang disampaikan guru itu yang mereka dapat, sehingga untuk kreativitas, mandirian masih sangat kurang. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, identifikasi masalah dalam penelitian ini ada 2, yakni pemahaman konsep SPLDF dan metode pengajaran guru. Siswa masih lemah dalam memahami konsep materi SPLDF. Ini mengakibatkan prestasi belajar siswa tidak akan naik atau masih dibilang rendah. Yang kedua, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metode pengajaran guru masih menggunakan metode ceramah. Jarang sekali menggunakan variasi seperti PowerPoint, game online, video pembelajaran, e-learning. Itu mengakibatkan kreativitas siswa dalam mengerjakan soal khususnya materi SPLDF masih rendah. Dari identifikasi masalah, kita mendapatkan suatu rumusan masalah, yakni apakah model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa pada materi SPLDF kelas 8 di MTS Hudalinas Kota Madiun. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa pada materi SPLDF kelas 8 di MTS Hudalinas Kota Madiun melalui model pembelajaran blended learning. Nah teman-teman, apa sih manfaat penelitian ini? Bagi guru, hasil penelitian diharapkan memberi manfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengajar, untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa. Bagi siswa, manfaat penelitian ini untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa dalam mempelajari matematika, khususnya materi SPLDF. Dan bagi peneliti, manfaatnya untuk menambah wawasan dan mengembangkan penelitian pembelajaran dalam matematika. Oke teman-teman, kita memasuki ke bab 2, yakni kajian pustaka. Apa aja sih isi dari kajian pustaka? Yakni ada kajian teori, terdapat hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Kajian teori. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam teori untuk menunjang penelitian. Pertama, membahas mengenai pengertian belajar. Menurut Gabnel, belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kinerja. Belajar bisa dari siapapun, dimanapun. Bisa melalui masyarakat, bisa melalui teman, bisa melalui orang tua.
dari siapapun, dari manapun. Jika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, itu dinamakan belajar. Yang kedua, prestasi belajar. Menurut Saiful Aswa, prestasi merupakan hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan dan dikerjakan secara optimal. Untuk siswa, hasil belajar dilakukan setelah siswa mengalami proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir secara maksimal dan optimal. Kreativitas. Pengertian kreativitas menurut Hari Amrullah Rahman adalah kemampuan mewujudkan bentuk baru, struktur kognitif baru, dan produk baru yang mungkin bersifat fisikal seperti teknologi atau bersifat simbolik dan abstrak seperti divisi, rumus, karya sastra, atau lukisan. Nah, kreativitas ini setiap manusia pasti memiliki kreativitas, bisa melalui seni ataupun di bidang-bidang lain. Di matematika pun, kreativitas ini perlu loh diasah. Karena kenapa? Karena kreativitas dapat membantu kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam matematika. Nah, kalau di dalam matematika, kreativitas dapat dilihat dari bagaimana kita mengerjakan suatu permasalahan matematika, bagaimana kita memecahkan masalahnya, bagaimana kita mendapatkan rumus-rumusnya, dan mengombinasikan rumus-rumus yang ada, ataupun kita menghasilkan rumus baru dari suatu permasalahan matematika. Sehingga peneliti merasa kreativitas sangat diperlukan dalam memahami dan belajar matematika. Nah, inti dari penelitian ini merupakan blended learning. Apa sih blended learning itu? Blended learning merupakan penggabungan aspek pembelajaran berbasis teknologi modern dan pembelajaran berbasis tradisional. Sehingga maksudnya blended learning ini merupakan perpaduan dari pembelajaran yang sekarang seperti game online, video pembelajaran online, melalui e-learning, melalui Edmodo, juga berkolaborasi dengan pembelajaran tradisional seperti biasanya, yakni seperti memakai LKS, memakai buku paket, dan pembelajaran biasa di kelas. SPLDF. SPLDF adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Kali ini peneliti mengambil secara khusus materi SPLDF yang dikaji dan diuji coba ke subjek peneliti. Nah, teman-teman, sebelum peneliti memutuskan untuk mendapatkan rumusan masalah atau masalah yang sekarang kita bahas, ternyata terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai macam peneliti mengenai metode pembelajaran blended learning ini. Salah satunya yakni Taufan Ali Ahmad pada tahun 2015 melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Blended Learning terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 11 Teknik Permesinan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Dan peneliti Sri Kantun dan Rales Siswandini pada tahun 2015 melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Blended Learning untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 5 Jember. Melalui penelitian-penelitian tersebut, kita bisa membaca dan mengkaji bahwa dengan metode blended learning, prestasi belajar dan kreativitas dapat ditingkatkan. Nah, yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode penelitian tindakan kelas, sehingga masih terdapat kebaruan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian-penelitian yang telah dilakukan secara yang relevan ini, saya harap bahwa di MTS Dalina, khususnya siswa kelas 8 materi SPLDF, pembelajaran matematika, prestasi belajar dan kreativitasnya dapat ditingkatkan kembali. Oke teman-teman, kita masuk ke kerangka belajar. Keadaan awal siswa MTS Dalinas, materi pembelajarannya masih bergantung pada guru, sehingga siswa masih kurang kreatif dan prestasi belajar masih rendah. Itu merupakan evaluasi awal peneliti. Nah, setelah itu diadakan tindakan, yakni dengan menerapkan modul pembelajaran blended learning. Setelah diterapkan, direfleksi dan dilihat hasilnya. Evaluasi lagi setelah melakukan tindakan, dan hasil akhirnya adanya peningkatan kreativitas belajar siswa dapat dilihat dari pembelajaran berlangsung dan melihat dari cara siswa mengerjakan soal ulangan dan mencari rumus. Oke teman-teman, hipotesis penelitian ini ada dua, H1 dan H0. H1 yakni penerapan modul pembelajaran metode blended learning dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa pada materi SPLDF di kelas 8 MTS Dalinas Kota Madiun. H0 tips
Tidak adanya peningkatan kreativitas dan prestasi belajar siswa pada materi SPLDF di kelas 8 MTS Edward Linas menggunakan model pembelajaran blended learning. Kita memasuki part 3, yakni metode penelitian. Terdapat setting penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, indikator keberhasilan, dan teknik analisis data. Yang pertama, setting penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di MTS Linas Kota Madiun, Jalan Tawangsari, Kelurahan Kartoharjo, Tawangrejo, Kota Madiun. Yang diadakan penelitian pada tanggal 12 Februari sampai 1 April 2019. Subjek dari penelitian adalah siswa kelas 8A MTS Linas, dan objek penelitiannya merupakan penerapan metode pembelajaran blended learning. Nah, prosedur penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 siklus penelitian yang masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Perencanaan sebelum melakukan penelitian, peneliti menyiapkan seperti RPP, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan e-learning, video pembelajaran, LKS, game online, dan lembar kerja proses dan observasi. Tindakan berisi tentang kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Tindakan yakni bagaimana peneliti melakukan suatu uji coba pengajaran di dalam kelas, mulai dari awal sampai akhir, yakni mulai dari guru memberi salam, lalu berdoa, mengabsen, memberi motivasi, mengingatkan kembali materi SPLDF, sampai penutup. Nah, yang ketiga, pengamatan atau observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan atau hal-hal yang tidak terdapat pada lembar kerja dapat ditulis di catatan lapangan. Dalam pengamatan ini, peneliti mengamati bagaimana perubahan atau tidak adanya perubahan yang terjadi pada siswa. Setelah dilakukan pengamatan, diadakan sebuah refleksi. Refleksi digunakan untuk evaluasi bagaimana penerapan metode pembelajaran yang dilakukan, hasilnya bagaimana untuk siklus pertama. Nah, juga hasil evaluasi ini untuk pembaharuan dan diperbaiki lagi sehingga siklus kedua dapat mencapai target yang dicapai peneliti. Teman-teman, teknik pengumpulan data penelitian ini ada 4. Yang pertama, wawancara. Wawancara digunakan untuk mencari informasi-informasi mengenai bagaimana kondisi dari subjek atau kondisi yang akan peneliti uji. Nah, wawancara ini dilakukan dengan guru matematika di MTS Udin Linas. Yang kedua, observasi. Observasi dilaksanakan untuk mengamati jalannya pembelajaran menggunakan metode ini. Nah, dalam pengamatan ini agar tahu bagaimana perkembangan siswa menggunakan metode pembelajaran ini. Yang ketiga, teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu tes. Nah, adapun tes yang dilakukan dalam penelitian ini yakni ada pretest dan posttest. Pretest merupakan satu tes yang dilakukan sebelum subjek diberi suatu percobaan. Maksudnya gimana? Maksudnya pretest ini sebelum siswa diberikan suatu metode pembelajaran blended learning. Nah, yang kedua, posttest ini dilakukan setelah siswa mendapatkan metode pembelajaran blended learning. Apa sih fungsinya ada pretest dan posttest? Fungsinya untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau perbedaan sebelum dan sesudah diberi suatu metode pembelajaran ini. Nah, yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dari lembar hasil tes, lembar observasi, lembar wawancara, foto-foto, catatan lapang, ataupun yang lainnya. Indikator keberhasilan penelitian ini yakni untuk peningkatan prestasi belajar siswa menggunakan hasil pretest dan posttest. Dianalisis apakah terdapat perbedaan pretest dan posttest. Maksudnya, apakah terdapat perbedaan sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Sama saja atau meningkat prestasi belajarnya. Nah, untuk kreativitas terdapat indikator dan kategori. Ada kategori rendah, sedang, lalu kreatif dan sangat kreatif. Dikatakan berhasil apabila mencapai 50% tingkat kreativitas. Nah, untuk ketuntasan belajar siswa, indikator keberhasilannya dilihat dari nilai rata-rata KKM.
nilai minimum KKM yakni 70, sehingga lebih dari 70 siswa tuntas akan belajar pada materi ini. Teknik analisis data menggunakan kuantitatif dalam bentuk persentase. Nah, juga dalam penelitian ini menggunakan UJT yang digunakan untuk pembeda. Karena penelitian ini menggunakan pretest dan post-test, maka dilakukan UJT dengan berbantuan SPSS untuk melihat apakah terdapat perbedaan siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Oke teman-teman, sudah selesai pembahasan dari bab 1 sampai bab 3. Terima kasih sudah melihat, menonton, mendengarkan video pembelajaran ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk kritik dan saran bisa disertakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga apa yang bisa saya sampaikan sedikit lebihnya terdapat suatu kemanfaatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsir.